Tapi sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang Triska kepo banget. Kenapa sih bisa tercetus adanya senja gitu kan Kak? Oke. Nah, jadi senja ini yang pertama itu di bulan Maret ya, kayak kalau nggak salah ingat ya, di awal-awal tahun gitu. Nah, jadi waktu itu kebetulan dikumpulkanlah gitu komunitas-komunitas di Kota Denpasar sama dinas koperasi gitu. Oke, halo Sobat Senja. Jadi selamat datang di podcast Pusaka Denpasar Collab ya. Hari ini senang banget karena Triska sudah kedatangan seorang tamu yang menjadi narasumber kita, yaitu Kak Dewi STD. Halo Kak Dewi. Iya, halo Triska. Jadi Kak Dewi ini teman-teman merupakan seorang konseptor dari sebuah event luar biasa yang dimiliki oleh Kota Denpasar. Nah, apa itu eventnya Kak Dewi? Boleh di-spill dikit Kak Dewi? Eventnya namanya Senja. Wow, senja. Kalau kita ngomongin senja itu pasti identik dengan sore hari gitu kan ya, chilling gitu kan Kak Dewi. Nah, mungkin buat teman-teman sedikit informasi ini, senja itu sebenarnya apa sih Kak? Selain dari konsep sore hari, chilling kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya senja itu tuh ada kepanjangannya. Apa itu Kak? Santai, kulineran, jalan-jalan di Kota Denpasar. Asik. Jadi kayak santai, kulineran, jalan-jalan di Kota Denpasar. Wow, keren banget. Tapi sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang Triska kepo banget. Kenapa sih bisa tercetus adanya senja gitu kan Kak? Oke. Nah, jadi senja ini yang pertama itu di bulan Maret ya, kayak kalau nggak salah ingat ya, di awal-awal tahun gitu. Nah, jadi waktu itu kebetulan dikumpulkanlah gitu komunitas-komunitas di Kota Denpasar sama dinas koperasi gitu. Nah, dikumpulin terus kemudian dilempar gitu sebuah ide gitu. Kalau kita misalkan aktivasi event yang bisa kolaborasi antar komunitas tuh, ada ide nggak kira-kira gitu. Nah, kebetulan kemarin itu saya datangnya dari komunitas Denpasar Indepreneur gitu. Jadi ada komunitas anak-anak muda yang anak-anaknya suka fashion, distro kayak gitu. Nah, kemudian waktu itu tiba-tiba aja gitu, gimana saya mengajukan ide, gimana kalau namanya senja gitu. Karena kan belakangan sesuatu yang estetik gitu kan, sesuatu yang ciri-ciri anak-anak skena kayak gitu-gitu kan, lagi naik daun, lagi happening kan, gitu nggak sih Kak? Lagi happening gitu. Jadi kemarin itu emang ide spontan sih gitu, ngajuinnya namanya senja gitu. Nah, kemudian akhirnya dari situ tuh di breakdown senja tuh apa gitu kan. Oh ya udah, akhirnya dapet idenya tuh santai, kulineran, jalan-jalan. Jadi sebenarnya senja ini pengen jadi sebuah, nggak harus besar dulu sih gitu ya. Dimulainya dari event kecil aja sih, yang ininya itu main event dari senja itu tuh ada pikniknya. Gitu. Jadi keren banget sih, berarti kayak kita chilling gitu ya, piknik bareng. Iya, jadi ajang pikniknya masyarakat Kota Denpasar. Waduh, keren banget ya. Apalagi kalau kita tahu Kota Denpasar itu kan kayak rame banget, terus kayak sibuk banget itu orangnya. Jadi kayak dalam event ini kita bisa chilling bareng, piknik bareng sama keluarga gitu ya. Iya benar, makanya audiens yang kita tuju tuh memang lebih ke keluarga dan anak muda. Jadi pengennya sih senja itu tuh bisa jadi momen yang masyarakat Kota Denpasar itu bisa apa ya, quality time. Asik. Berquality time di tengah-tengah Kota Denpasar. Kayaknya jarang tuh yang kayak gitu ya. Daripada jauh-jauh gitu kan ya. Daripada jauh-jauh, mending kita manfaatin yang ada gitu kan. Benar. Jadi makanya tuh yang pertama itu kita di challenge, kemudian kan oke, kalau misalkan senja itu bisa nggak aktivasinya gitu. Nah, itu mulai berpikir gitu kan. Jadi itu apa yang bisa dilakukan gitu dengan yang waktu itu juga mepet, terus kemudian budgetnya juga gitu kan. Akhirnya dengan kolaborasi komunitas itu akhirnya kita bisa membuat si senja yang pertama itu, namanya Senja di Denpasar, dan itu lokasinya di Taman Kota. Itu serangkaian food Pemkot kalau nggak salah, atau Detik Fest. Jadi
itu kemarin kan di area Lumintang itu ada event gitu ya, ada yang di DNA, kemudian kita aktivasinya di taman kotanya. Nah di situ kita nge-create event-event, jadi kayak ada lomba-lomba gitu, terus ada musiknya sore-sore, ada kulinernya juga gitu. Berarti sebuah paket komplit ya kalau dibilang ya, kayak ada lomba, ada musiknya juga. Iya. Terus kalau nggak salah ada UMKM juga nggak sih Kak di situ? Iya. Wah, berarti Ada, kayak kolaborasinya tuh lengkap gitu ya? iya, jadi ada produk kreatif, terus ada kulinernya juga gitu. Pokoknya jadi kayak apa ya, sebuah event yang ramah keluarga gitu. Bener-bener, jadi kayak kalau kita santai kita perlu makan tinggal beli di UMKM yang ada gitu kan ya. Sambil piknik-piknik Sambil cantik. piknik cantik terus kayak dengerin konser, mini Musik-musik, konser iya. gitu. Jadi ada musik akustiknya gitu. Musik akustik ya, mantap banget kalau ada senja, ada musik akustik, keren banget. Nah tadi Triska sempat dengar tentang adanya kolaborasi dari pemerintah Kota Denpasar, yaitu dari Dinas Koperasi mungkin, dan komunitas-komunitas. Mungkin boleh dijelasin lebih lengkap gimana sih Kak kolaborasi yang dimaksud dalam senja ini? Oke, jadi di sini Dinas Koperasi itu dan UMKM itu sebenarnya awalnya memberikan keleluasaan bagi komunitas gitu untuk mengkonsep sendiri eventnya dengan disupport sepenuhnya oleh Dinas Koperasi gitu. Nah jadi terus kemudian sponsor-sponsor juga dibantu juga dengan Dinas Koperasi dan kolaborasi antar komunitas, jadi di connecting gitu loh antar komunitasnya gitu. Nah jadi di situ supportnya all out banget sih dari Dinas Koperasi untuk senja ini gitu. Jadinya akhirnya dari yang mulai di awal mungkin kita di challenge mungkin dananya belum terlalu banyak gitu ya, tapi itu jalan dan ternyata feedback dari masyarakat itu bagus banget tentang si senja di Kota Denpasar ini gitu. Makanya akhirnya kita bisa menyelenggarakan yang kedua ini nanti di lokasi yang berbeda. Kalau boleh tahu untuk lokasi yang kedua ini di mana Kak? Kalau kemarin kan udah di Taman Kota Lumintang, kalau yang sekarang di mana Kak? Nah senja di Denpasar ini dia ajang tahunan gitu kan jadinya. Yang tempat yang udah pasti di serangkaian HUT kota itu adalah di Taman Kota Lumintang. Nah, tapi kalau misalkan di event keduanya ini, jadi kemungkinan bakal ada 2 kali senja gitu di setiap tahunnya. Yang satunya itu lokasi alternatif, jadi bisa jadi di Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, atau di mana. Nah, sekarang tuh ada di Denpasar Timur gitu. Jadi yang jadi kita kolapsnya itu sama desa adat seperti itu. Nah kalau ini sekarang tempatnya di Matahari Terbit. Oh di pantai berarti. Pantai Matahari Terbit. Wah keren banget ya, berarti nggak cuman di satu titik aja tapi kita menyebar ke seluruh kota, misalnya ke seluruh kawasan yang ada di Kota Denpasar gitu ya Kak ya. Mungkin bisa sekalian mengenalkan destinasi-destinasi di Kota Denpasar yang mungkin kayak orang-orang belum pernah ke sana ataupun jarang gitu kesana gitu ya Kak ya. Iya, jadi ini sebenarnya membuka kesempatan gitu ya kerjasama dengan desa adat yang masing-masing mungkin punya spot-spot estetik di daerahnya gitu misalkan, dan juga kesempatan berkolaborasi dengan UMKM setempat. Jadi misalkan nih senja kebetulan sekarang di Pantai Matahari Terbit, berarti kolaborasinya juga dengan UMKM di daerah sana di Pantai Matahari Terbit itu sendiri gitu. Berarti di sini juga menjadi salah satu ajang bagi desa adat untuk mempromosikan daerahnya sendiri dan juga menunjukkan apa yang mereka punya beserta dengan UMKM yang ada di sana gitu ya Kak ya. Sangat menarik ini. Dan kalau misalnya kita datang ke sana, kira-kira kita bakal dapet apa aja sih Kak? Selain lokasinya yang berbeda gitu, jadi vibes-nya juga pasti beda dong. Waduh. Seru nih kayaknya. Iya, makanya Triska wajib datang. Oke, nanti Triska datang. Nah, jadi kalau kemarin itu vibes-nya taman kota ya gitu. Jadi piknik di taman kota, berarti view-nya itu apa kira-kira? Green gitu ya. Green. Pohon-pohonan gitu. Jadi kalau di Lumintang itu kita ada air mancur yang berwarna-warni gitu kan. Betul. Apalagi kalau malam kan? Iya, jadi kita vibes-nya tuh ya emang piknik di taman kota yang hijau, teduh gitu kan. Nah, kalau di
senja kali ini di senja di matahari terbit itu udah pasti view-nya pantai gitu. Jadi ini kayak piknik akustik di pantai. Asik, keren banget nih. Kak Dewi kebetulan kayaknya mau nyanyi katanya di sini. Gak ya? Aduh, jangan. Nanti podcastnya berubah. Jadi konser. Jadi koplo Jangan. lagi. Gak boleh gitu. Oke, lanjut. Kira-kira nanti bakal ada komunitas apa aja sih Kak yang kesana? Kayaknya kalau tahun lalu itu ada Triska lihat tentang gerabah gitu ya, kayaknya kerajinan gitu, tentang eco printing gitu ya. Kalau sekarang kira-kira akan ada yang seperti itu lagi, apa kita lebih menggait lebih banyak lagi gitu Kak? Oh, sekarang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Komunitas yang kita ajak kolaborasi gitu. Yang pertama kita ngajak STT-nya dulu dong. Anak Betul, muda benar-benar. Sanur, mana suaranya? Gitu. Boleh angkat tangannya suka. Jadi kita ngajak kolaps anak-anak STT sana untuk secret eventnya. Oh, secret, jadi nggak boleh di-spill sekarang? Iya bener, karena itu cuman buat anak-anak STT dulu. Oh gitu, oke. Nah, itu masih terkait sama ya running lah gitu. Wah. Tapi nanti aja tunggu di medsos. Oh iya udah. Jadi jangan lupa nanti di follow medsosnya karena akan di-spill lewat medsos. Di mana Kak Dewi? Senja di Denpasar. Senja di Denpasar. Jangan lupa di follow sekarang karena akan ada informasi menarik yang tentunya menunggu untuk kalian lihat gitu ya. Jangan sampai ketinggalan. Dan caranya untuk follow akun Instagram Senja di Denpasar. Oke. Nah tadi baru STT ya. Betul. Nah kemudian kita ngajak komunitas food truck. Food apa Kak? Food truck. Food truck. Wah, gimana itu Kak? Ya kuliner yang pakai mobil itu. Iya maksudnya Iya. kayak mereka dateng terus. Iya, jadi itu nanti dikurasi sendiri gitu dari komunitasnya sendiri gitu. Jadi kita undang mereka untuk ada di sana. Itu mungkin ada sekitar 10-an food truck. Wah, banyak juga ya Kak ya? Banyak. Kemudian kita juga ada UMKM binaan dari Dinas Koperasi. Terus kemudian ada UMKM dari desa adat Sanurnya sendiri di matahari terbit tersebut gitu. Dan kemudian ada juga beberapa kuliner yang hits gitu. Asik banget. Biasanya kalau anak Sanur itu tahu kopling. Wah, Kopling yang kopi. gitu ya. Iya, Kalau aku biasa. bukan anak Sanur jadi belum tahu. Jadi wajib ke sana kali ya biar Iya. tahu gitu ya. Jadi kemarin itu sempat viral, jadi kita gandeng juga buat Mantap. Berarti kayak kita sekalian juga lihat jajanan-jajanan viral. Kan kapan lagi gitu ya sekalian datang chilling lihat jajanan viral. Kita bisa buat story mungkin untuk mengupdate live story kita. Oke. Terus ada komunitas cosplay. Cosplay juga, wow. Jadi kita ada kompetisinya juga, coswalk competition. Nah itu buat teman-teman yang suka jadi cosplayer itu boleh banget karena kita free. Kita Free guys. free registrasi dan itu hadiahnya jutaan rupiah. Serius? Gitu. Serius. Apa Triska ikut aja nih? Tergiur ya Pakai dengan hadiah gitu. salmon. Boleh nanti dengan kekuatan bulan gitu ya. Oke, nah itu cosplay, abis itu kita, saya sampai lupa karena Saking banyaknya ya, kayak Saking banyaknya. Kali ini tuh kayaknya Senja Denpasar tuh meriah banget ya dari yang kemarin. Soalnya banyak banget ini yang perlu dibahas sih kayak. Iya bener, jadi ini 3 hari juga sih. 3 hari. Waktunya, jadi Jumat Sabtu Minggu itu weekend banget kan. Ya pas banget sih waktunya. ya. Nah terus tadi ada cosplaynya, jadi akan ada penampilan dari komunitas cosplay dan juga anak-anak yang berlomba. Nah terus juga kita ada lomba fotografi cosplay. Jadi teman-teman yang fotografer yang suka motret itu juga boleh banget sambil nonton sambil motret si cosplaynya. Dan itu untuk dia nggak harus pakai kamera profesional, bisa pakai kamera handphone juga. Jadi kayak fun fotografi dan itu ada hadiahnya. Waduh, seger nih matanya kalau ada dengar kata hadiah gitu ya. Jadi jangan lupa untuk datang bagi teman-teman yang mungkin suka cosplay sama suka fotografi ya, karena siapa tahu kita iseng-iseng datang dapat hadiah gitu kan. Iya benar, jadi datang ke situ semua serba gratis gitu kan, sambil santai-santai nyemil-nyemil. Itu kan opsinya banyak banget ya kalau namanya makanan ya, dan range harganya juga banyak beragam, jadi pilihannya banyak. Nah terus iseng-iseng nonton dapat duit gitu ya. Impian sih. Besok ikut deh semuanya, mau ikut cosplay sekalian foto selfie sendiri biar dapat hadiah double. Boleh gak kayak gitu? Boleh.
Boleh. Nah terus itu jadi rundown di hari pertama itu kita spill dikit, ada cosplay di sana. Nah jadi teman-teman kudu wajib hadir di hari pertama kita gitu. Terus kemudian di hari kedua, nah di hari kedua ini ada STT tadi tuh, ada secret eventnya. Aduh, pengen banget sih di spill tapi nggak boleh ya. gatel. Secret eventnya akan di announce 1 hari sebelumnya. Jadi kalau yang mau ikut tuh bakal mendadak banget karena kita ada limited participant gitu. Terus kemudian kita ada Ponfit juga. Ponfit? Komunitas Ponfit tuh yang pakai stick itu. Oh iya yang pakai stick itu yang ada lagunya kalau nggak salah. Iya. Jadi kalau si cosplay kemarin tuh ada anak-anak ABG gitu ya, anak-anak anak muda gitu. Nah hari kedua ini nih ibu-ibu nih yang mau olahraga. Jadi kan kita kan ramah keluarga ya. Iya benar-benar. Jadi kita ada di semua segmen. Mantap banget ya. Jadi kayak ada agenda tersendiri ya buat usia tertentu gitu. Keren banget sih. Iya jadi abis ibu-ibunya Ponfit, abis itu kita ada lomba lagu pop anak-anak. Nah boleh banget kan, jadi ibu-ibunya senam dulu nih sambil support anaknya. Semakin semangat untuk support anak-anaknya ya. Pakai stick. Ayo gitu ya pakai stick. Keren. Nanti Kak Dewi mungkin kayaknya ikut deh Ponfit ya. Ya anak saya sih mami bilang ikut gitu. cosplay. Udah rencana dari suara bagus. Semoga menang ya Kak ya. Ponfit kalau nggak lelah. Nggak lelah, kita harus semangat. Oke. Terus apa lagi deh? Jangan lupa juga buat join di Ponfit karena itu banyak banget goodie bag dari sponsor. For your information. Oh begitu lagi. Ini harus ngajak mama deh ke sana. Kayak goodie bag tuh harus diambil gitu guys. Boleh. Oke. Nah terus di hari ketiga itu kita ada beach clean up. Nah jadi happy iya. Ingat peduli lingkungan juga. Bener banget. Jadi kita udah happy nih Jumat Sabtu, terus kita minggunya beach clean bersih sebelum jadi penutupan gitu. Bener banget ya, wah keren banget. Berarti kayak gak hanya have fun, kita juga menjaga lingkungan sekitar kita agar nanti bisa diadakan lagi event-event seru lainnya seperti Senja ini ya Kak Dewi ya. Jadi ada keberlangsungan terutama untuk lingkungan kita, karena kan biasanya kalau habis acara tuh banyak sampah ya. Jadi keren banget sih acaranya. Dan di situ juga kita mau mengedukasi untuk pemilahan sampah ya di Kota Denpasar ini gitu. Terus selain itu juga ada tentunya musik-musik dari band-band akustik dan DJ. Wow, ada DJ juga? Ada dong. Keren. Senja-senja ada DJ itu lebih. Habis kita melo-melo, terus kita seru lagi malam-malamnya. DJ dulu nih biasanya. DJ dulu. Jadi ada DJ sunset gitu. Oke. Terus nanti malamnya makin malam makin menggalau makin apa namanya? Lebih calming ya. Dan akustiknya tuh di malamnya gitu. Oke. Apalagi ya Kak Dewi tentang Senja di Denpasar yang mungkin teman-teman harus banget tahu nih. Pokoknya teman-teman itu harus pantengin IG kita di Senja di Denpasar untuk tahu update yang paling terkini gitu. Jadi buat daftar registrasi apa gitu itu semua bisa dari poster yang ada di Instagram itu. Jadi ada linknya, tinggal klik di link itu yang bisa mengarahkan ke form untuk registrasi seperti itu. Berarti nanti kalau kita mau datang kita harus register dulu ya Kak ya? Kalau datang sih enggak. Kalau misalkan mau ikut lomba, oh ya ini juga kemarin yang komunitas Membumi itu masih ada di sini gitu, masih ada di Senja yang di Matahari Terbit. Nah itu mereka ngasih free workshop untuk anak-anak. Wah, jadi itu ada painting pinnya. Kalau kemarin mereka berbayar, sekarang mereka ngasih free gitu, tapi free slot ya untuk perharinya gitu. Dan untuk anak-anak juga ada kids playgroundnya, jadi ada balon-balon itu loh. Istana balon gitu. Kalau aku boleh nggak sih Kak? Nggak boleh ya? Nanti kempes. Boleh. Boleh. Boleh ditanyakan dulu.
Seru banget ya, jadi kayak ada wahana permainan juga, ada aktivitas olahraga, ada bersih-bersih, ada makanan, ada musik, ya ampun lengkap banget. Kapan lagi coba ya di Denpasar kita ada event seseru ini gitu ya Kak ya. Jadi wajib banget buat teman-teman di Denpasar untuk join. Yang dari luar Denpasar juga boleh nggak sih Kak datang? Boleh banget kan? Boleh banget. Dan jangan lupa juga untuk ikutan cosplay dan juga lomba-lomba lainnya yang seru-seru. Dan mungkin karena sudah habis nggak sih Kak penjelasan tentang Senja Denpasar, apa masih mau ditambah lagi? Nggak, ngomongin Senja di Denpasar itu sih kalau yang tahun ini konsepnya tuh yang memang karena kita lokasinya berbeda dan kali ini dibuat lebih besar gitu, karena kemarin tuh antusiasme yang terjadi di Senja yang pertama itu ternyata banyak yang nanyain, "Men, ini kapan dilanjutin lagi?" gitu. Ya udah, berarti dari sejak awal pun udah banyak ya yang ikut, yang nanya-nanya kayak kapan sih Kak ada lagi. Tapi kemarin Triska ikut sempet yang Senja kemarin di Lumintang itu kayak wah keren banget sih, kayak di tengah-tengah kota Denpasar kita kumpul bareng sama family gitu kan, terus ketemu teman baru. Enak banget sih vibes-nya, dan itu aja dalam skala yang kecil udah membuat kita se-happy itu, apalagi yang sekarang gitu kan. Ya, yang ini juga kita tetap membawa konsep intimate yang kita buat di Senja di Denpasar. Jadi di sini kita mungkin kalau kita ngomongin event-event yang musik ya, kan kebayang di kepalanya itu pasti grande ya, skala konser kayak gitu. Nah, tapi kita malah bawa stage yang nggak terlalu besar, karena kita lebih mengedepankan intimate itu gitu. Jadi teman-teman nonton akustik pun sambil ya emang piknik, kita gelarin tikar gitu buat bisa nonton sama keluarga, biar sambil kulineran kayak gitu. Tapi justru itu yang ngebuat event ini tuh beda dari yang lain itu nggak Iya sih Kak? dong. Jadi kayak kita intimate gitu ya, ngelihat penyanyinya deket gitu, jadi lebih feel-nya tuh beda gitu nggak sih Kak? Dibandingkan kalau kita liatin konser yang emang kayak biasanya di panggungnya gede gitu kan. Jadi kayak ini tuh feel-nya lebih santai, Ya, lebih gitu ya. lebih homey gitu Lebih mungkin ya. bener-bener. Ini juga mungkin kalau di konser-konser musik kan mungkin udah terbilang cukup banyak ya, dan itu karena kebetulan audiensnya pasti anak muda, jadi anak muda lebih energik buat jingkrakan gitu. Cuman Pengalaman ya kayak. kan makin jomblo ya. Nah, ketika biasanya gitu yang dulu aktif jingkrakan gitu kayak kita mungkin terus kan masih muda ya. masih jijik-jikrakan sekarang. Terus udah punya family gitu, misalnya kayak saya gitu udah punya family, nah itu berpikir gitu pengen ngajak anak-anak ke konser musik, tapi gimana biar mereka bisa nyaman kayak gitu. Bener banget ya, apalagi kalau misalnya Triska ngajak keluarga tuh kayak aduh males nanti capek gitu. Ini nggak bakal capek gitu nggak sih Kak? Iya, jadi kayak kita santai kalau gitu. yang konsernya rata-rata berdiri ya. Nah, kalau yang ini kita pengen malah ya harus duduk gitu. Karena konsepnya piknik gitu ya. Dan sampai musiknya pun juga kita pilihin gitu. Jadi enggak emang cocok untuk family gitu. Ya kayak ramah untuk semua pendengar gitu. Mantap. Berarti boleh ngajak kakek nenek juga kali Kak? Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Tapi nanti kakeknya jangan disuruh ponfit. Tapi kalau masih kuat nggak apa-apa. Gitu. Oke, terus mungkin dari Kak Dewi ada yang ingin disampaikan untuk seluruh warga masyarakat kota Denpasar agar mungkin bisa nih weekendnya kita gabung di event kita kali ini. Nah, buat Sobat Senja ya. Asik. Buat Sobat Senja jangan sampai nggak datang ke Senja kali. Jadi jangan lupa buat mantengin Senja di Matahari Terbit di tanggal 1 sampai 3 November di Pantai Matahari Terbit di Sanur. Nah, di situ bakal banyak banget agenda ramah keluarga. Jadi ayo dong ajak keluarga, sahabat, bestie, Pacar. gebetan. Yang jomblo siapa tahu dapet pacar di situ kan. Bisa banget ya workshop bareng ya. Bisa banget ya. Terus juga teman-teman STT gitu, geng gitu kan ya. Ayo sama-sama kita menikmati senja aja. Menikmati sunset di senja di matahari terbit gitu. Karena pastinya selain ada banyak lomba-lomba, terus ada workshop,
ada juga kuliner dan akustik yang sayang banget buat dilewatin. Bener gitu. banget, sayang Ini banget ya. Dan acara ini free buat semua. Itu kata kuncinya, free gitu ya. Jadi lomba-lomba pun kita juga free, jadi kita tunggu kedatangannya di Senja di Matahari Terbit. Yeay, Yeay. jadi jangan lupa untuk datang karena nanti akan ada tamu spesial Triska sama Kak Dewi. Ada kita yang Ada mantengin kita. jadi dulu. Oke, mungkin sekarang nih karena tadi udah ke warga Kota Denpasar, sekarang apa sih Kak pesan dan kesannya juga untuk Dinas Koperasi selaku yang punya dari konsep acara ini gitu Kak? Oke. Pertama sih saya mau ngucapin makasih gitu buat Dinas Koperasi yang menampung ide-ide komunitas, kemudian full support gitu untuk komunitas-komunitas di Kota Denpasar, komunitas kreatif dan wirausaha seperti itu. Dan senang banget sih bisa terlibat di dalam Senja ini dan akhirnya Senja ini bisa eksis gitu untuk keberlanjutannya gitu. Semoga kedepannya nanti Dinas Koperasi tetap memberikan ruang gitu untuk komunitas-komunitas kreatif dan juga membantu mensupport lebih banyak lagi wirausaha pemula. Jadi Gitu sih. Dinas Jadi- Koperasi ini sangat terbuka ya untuk kolaborasi dari seluruh masyarakat gitu ya Kak ya? Iya, dan mungkin juga kita bisa berkolaborasi antar komunitas untuk agenda-agenda selanjutnya. Asik, ditunggu nih Gitu. Kak. Ini senang banget kalau misalkan Dinas Koperasi bisa jadi ininya ya, apa namanya, titik Wadah. temunya gitu, titik temu antar komunitas gitu. Jadi kayak connecting the community. Silaturahmi gitu ya antar komunitas untuk membentuk suatu event-event yang emang luar biasa kayak Senja di Denpasar ini tentunya ya. Oke, mungkin ada sesuatu lagi yang ingin disampaikan Kak? Pokoknya datang aja gitu. Datang aja gitu ya? Nonton Oke. dari Matahari Terbit karena nggak bakal menyesal. Bener banget sih pastinya. Ini seru banget dan konsepnya juga beda gitu. Konsep kita fresh dibanding event-event yang udah ada gitu. Jadi see you in Senja di Matahari Terbit. Oke, thank you banget Kak Dewi yang sudah memperkenalkan, menginformasikan kepada kita tentang sebuah event yang sangat luar biasa yaitu Senja di Denpasar. Dan Triska juga mau ingetin buat teman-teman jangan lupa untuk datang ya ke event Senja di Denpasar ini karena selain ada Kak Dewi nanti ada banyak banget yang bisa kita temui di sana ya. Jangan lupa untuk ajak family, pacar, temen, geng, dan bestie gitu ya untuk datang. Dan mungkin sekian aja, Triska mau ngucapin makasih lagi buat Kak Dewi dan juga Dinas Koperasi Kota Denpasar yang sudah menyelenggarakan event besar ini. Semoga nanti harapannya bisa terjadi keberlanjutannya Kak ya. Dan mungkin sekian aja dari kita berdua. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa di Senja di Denpasar. Bye-bye. Bye.